Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada saat Lindong membuka matanya lagi, yang pertama dilihatnya adalah langit yang agak gelap. Dia hanya menyaksikan langit dengan cara yang mengejutkan ini, saat dia membiarkan ingatan dalam benaknya pulih. Kakak senior Lindong telah bangun, ucap murid lain. Namun kedamaiannya tidak berlangsung lama, sebelum suara yang sangat gembira tiba-tiba terdengar dari sekelilingnya. Segera setelah itu, gelombang suara dan langkah kaki segera ditransmisikan ke telinganya. Segera, Lindong melihat bahwa dia telah dikelilingi, dan diamati oleh ratusan orang. Lindong merasakan sedikit kehangatan di hatinya saat dia menatap senior dan junior Dao Sekte ini, dengan sukacita dan khawatir di wajah mereka. Segera setelah itu, dia perlahan mengangguk. Kerumunan dengan cepat berpisah saat Ying Xiao Xiao, Ying Huan Huan, dan beberapa murid lainnya mulai bergegas. Sukacita karena terbebas dari beban besar, segera menyembur keluar dalam mata besar Ying Huan Huan yang indah, ketika dia melihat Lindong yang sekarang telah sadar. Namun Lindong masih bisa melihat, ada kelelahan yang tersembunyi di balik kegembiraannya. Kamu akhirnya terbangun, kamu sudah tidak sadarkan diri selama 5 hari. Jika kamu masih tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, kami berencana untuk membawa kamu kembali ke Dao Sekte. Ying Huan Huan berjongkok di samping Lindong, dan berkata dengan senyum yang menawan. 5 hari ya, gumam Lindong. Lindong tersenyum dan tidak terkejut. Dia memutar dan meregangkan tubuhnya. Kekuatan Yuan yang awalnya kelelahan di dalamnya, telah melonjak sekali lagi. Bahkan samar-samar tampaknya lebih banyak daripada di masa lalu. Banyak luka di tubuhnya juga benar-benar sembuh. Kemampuan pemulihan dalam tubuh kamu sangat kuat. Namun kamu kehilangan terlalu banyak darah esensi. Beruntung Ling Qingzu memberi kami saliva giok. Kalau tidak, kamu tidak akan bangun sekarang. Ying Xiao Xiao berkomentar di sampingnya. Ling Qingzu ya, gumam Lindong yang sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia mengangguk. Tentu saja, Huan Huan telah merawatmu dengan seksama selama beberapa hari ini. Dia bahkan belum menutup matanya selama 5 hari. Ying Xiao Xiao dengan lembut tersenyum dan berkata. Kak, tegur Ying Huan Huan. Wajah cantik Ying Huan Huan memerah sedikit, saat dia memberi Ying Xiao Xiao tatapan menegur. Penampilan ini menyebabkan beberapa junior dan senior di sekitarnya tertawa dengan ramah dan iri. Terima kasih, ucap Lindong sambil menatap wanita muda berwajah agak merah di sampingnya, dan berterima kasih saat dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Kamu telah melakukan sesuatu yang sangat berjasa bagi Dao Sek kami. Itu hanya hak untuk merawatmu, apalagi King Tan juga sangat mengkhawatirkanmu, ucap Ying Huan Huan sambil menunjuk King Tan di sebelahnya. Pada saat ini, wanita muda lainnya juga memiliki mata yang sedikit merah. Kemungkinan dia sangat khawatir ketika dia tidak sadar. Lindong berdiri. Dia menggosok kepala kecil King Tan dan tertawa. Gadis konyol, apakah kamu baik-baik saja? Tanya Lindong. Aku tidak apa-apa. Itu semua karena aku tidak berguna, aku pikir aku akan bisa membantumu, jawab King Tan sambil perlahan-lahan menundukkan kepalanya, sebagai tanggapan atas tindakan Lindong yang menghiburnya. Alasan dia meninggalkan rumah adalah, karena dia tidak ingin Lindong mengambil risiko sendirian dalam perjuangan hidup dan matinya. Dia awalnya percaya, bahwa saat ini dia dapat membantu Lindong. Namun ketika Lindong melawan Yuan Chang sendirian, dia telah menemukan, bahwa dia masih sangat tak berdaya. Lebih dari 2 tahun dalam pelatihannya, tampaknya sama sekali tidak berguna, gumam King Tan. Aku tidak ingin kamu berdiri di depanku. Kalau tidak, aku sebagai kakak laki-laki akan terlalu tidak berguna. Lindong menyeringai dan membalas, sambil dengan lembut memeluk wanita muda yang sedih ini. King Tan bersandar di dada Lindong. Tangan kecilnya tanpa sadar mengencang perlahan, saat tekad melintas di matanya yang cerdas. Dia tidak akan lagi hidup ketika berlatih di masa depan. Saudara Chen Gui, terima kasih banyak kali ini, ucap Lindong. Lindong melepaskan King Tan, dan menangkupkan tangannya ke arah Chen Gui dengan cara yang hangat. Jika bukan karena Chen Gui telah campur tangan dan menunda Yuan Chang, kerugian yang diderita oleh murid-murid Dao Sek setelah dia tiba, akan lebih mencengangkan.
Chen Gui buru-buru melambaikan tangannya ke sana dan kemari, ketika dia melihat ini. Dia sekarang tidak lagi berani memperlakukan pemuda ini di hadapannya sebagai orang biasa. Setelah bertukar pukulan dengan Yuan Chang, Chen Gui secara alami jelas menyadari betapa kuatnya si Yuan Chang itu. Namun bahkan seseorang sekuat Yuan Chang, pada akhirnya berubah menjadi ketiadaan di tangan Lindong. Selain itu, lebih dari 500 murid elit gerbang Yuan pun telah menghilang bersamaan dengan Yuan Chang, pikir Chen Gui. Chen Gui selalu percaya, bahwa dia dianggap tegas ketika dia memilih untuk membunuh. Namun jika dia membandingkan dirinya dengan Lindong, dia akan mirip dengan seorang anak, yang membandingkan dirinya dengan orang dewasa. Paling tidak, jika dia berdiri di posisi Lindong, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan sejauh ini, ucap batin Chen Gui. Apakah murid sekte yang lain telah meninggalkan daerah iblis unik ini? Tanya Lindong. Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Seluruh tempat yang semula diisi oleh orang-orang, sekarang telah kosong. Iya, persaingan Great Sect pada dasarnya telah berakhir. Karena itu, semua murid telah meninggalkan daerah iblis unik dan kembali ke kota iblis unik. Ying Xiao mengangguk dan menjawab. Kota iblis unik, kemungkinan dalam pergolakan sekarang ini. Wang Yan menatap Lindong dan berkomentar. Lindong mengangguk. Dia secara alami jelas menyadari, betapa mengerikannya hal yang telah dia lakukan. Kompetisi sekte besar telah diadakan berkali-kali, tetapi tidak ada yang pernah mengambil hal-hal sejauh dia, membunuh seluruh murid sekte. Selain itu adalah sekte paling kuat di wilayah Suan Timur, Gerbang Yuan, pikir Lindong. Setelah kita meninggalkan daerah iblis unik, kita akan segera bergabung dengan paman bela diri Qilei dan yang lainnya. Setelah itu, kita akan kembali ke sekte Dao. Gerbang Yuan tidak akan memiliki alasan apapun, karena betapa hebat amarah mereka pada saat ini, ucap Ying Xiao. Ayo pergi, ucap Lindong. Lindong berbalik. Matanya memandang ke kejauhan, ketika tangan di dalam lengan bajunya perlahan mengencang. Meskipun dia memang agak terlalu kejam, dan dia jelas sadar, bahwa dia akan menjadi duri di mata Yuan Gate karena telah melakukan hal ini, tapi dia tidak menyesal. Jika dia diberi kesempatan kedua, dia masih akan tanpa ragu memusnahkan semua murid gerbang Yuan, karena kalau tidak, bukankah para murid sekte Dao itu akan mati sia-sia? Pikir Lindong. Sosok Lindong memimpin dan bergegas ke depan setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu, kelompok besar murid sekte Dao segera mengikuti. Mereka menyapu melewati langit, dan bergegas menuju formasi teleportasi yang jauh. Semua orang jelas menyadari, bahwa ada kemungkinan pusaran air yang lebih besar menunggu mereka di sana. Kota Iblis Unik. Selama periode waktu ini, Unik Devil City seperti gunung berapi yang akan meletus kapan saja, menyebabkan atmosfer di seluruh kota menjadi sangat eksplosif. Meskipun persaingan sekte besar sudah berakhir, lalu lintas manusia di dalam kota tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih besar. Bahkan orang-orang dari sekte super tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Kemungkinan semua orang dengan jelas menyadari, bahwa itu belum sepenuhnya berakhir. Seorang wanita cantik mengenakan pakaian putih, berdiri di atas sebuah paviliun di sudut Unik Devil City, sementara sepasang mata yang jernih menatap ke arah pusat kota. Itu adalah tempat yang terhubung dengan formasi teleportasi daerah iblis unik. Kakak senior Qingzu, kakak laki-laki Lindong dan yang lainnya masih belum keluar. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Su Rou bertanya dengan agak khawatir dari belakang Ling Qingzu. Cedera Lindong kali ini tidak ringan. Mengingat karakternya, dia sangat mengerti betapa banyak masalah yang dia buat pada dirinya sendiri, karena apa yang telah dia lakukan. Oleh karena itu, dia tidak akan dengan mudah menunjukkan dirinya, kecuali dia pulih ke kondisi puncaknya. Ling Qingzu menjawab dengan lembut. Su Rou sedikit mengangguk. Segera setelah itu, dia melirik Ling Qingzu dan berkomentar. Kakak senior Qingzu, kamu dan kakak laki-laki Lindong tampaknya memiliki hubungan khusus ya, tanya Su Rou. Bagaimanapun, Su Rou juga seorang gadis dan lebih jeli. Meskipun Qingzu keren dan sombong untuk semua orang, masih mungkin bagi Su Rou untuk mendeteksi, bahwa Ling Qingzu bertindak sedikit berbeda ketika sudah bertemu Lindong. Ling Qingzu juga dikejutkan oleh kata-kata dari Su Rou ini. Namun wajahnya tidak berubah sama sekali, ketika dia menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Aku pernah bertemu dengannya sekali di masa lalu. Selain itu, dia juga membantu aku, ketika aku mencari kolam surgawi kesucian tertinggi di daerah iblis unik, jawabnya. Oh, begitu ya kak, balas Su Rou. Su Rou mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Ling Qingzu diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya, ketika dia melihat ini. Tepat ketika dia akan berbicara, matanya tiba-tiba fokus ketika tatapannya beralih ke pusat kota. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat ketika dia bergumam. Para murid sekte Dao telah keluar. Berada di sampingnya, wajah Su Rou menjadi serius ketika dia mendengar ini.
Dia jelas menyadari, bahwa kota saat ini seperti gunung berapi yang sedang menunggu untuk meletus pada saat tertentu. Itu sangat mungkin, bahwa Lindong akan menjadi sumber ledakan itu. Di pusat unik Devil City, ada altar tinggi. Di bagian atas altar ini adalah formasi berkilau, dan formasi ini adalah yang terkait dengan formasi teleportasi di kedalaman daerah iblis unik. Namun formasi ini hanya berjalan satu arah, seseorang bisa keluar, tetapi tidak masuk melalui tempat itu. Aliran orang yang terus-menerus keluar dari formasi teleportasi ini selama periode waktu ini. Namun setelah eksodus besar di awal, mereka yang datang kemudian adalah individu atau anggota dari faksi kecil. Karena itu, mereka tidak membuat keributan ketika mereka muncul. Tentu saja, meskipun orang-orang yang muncul dari formasi ini tidak signifikan, itu tidak mengubah fakta, bahwa tempat ini sekarang telah menjadi titik fokus seluruh kota. Bas. Pada saat ini, cahaya tiba-tiba muncul di altar yang telah damai selama setengah hari. Awalnya tidak banyak orang yang peduli. Namun ketika mereka menemukan, bahwa kerlipan cahaya menjadi semakin cepat, ekspresi beberapa orang mulai berubah. Ini karena mereka tahu, bahwa pemandangan seperti itu hanya akan muncul ketika sekelompok besar orang muncul. Sebagian besar murid sekte super dalam daerah iblis unik sudah keluar. Satu-satunya yang masih tersisa adalah murid dari sekte Dao. Apakah mereka akhirnya keluar? Beberapa orang bergumam pada diri mereka sendiri. Mata mereka memiliki beberapa antisipasi, tatapan mereka semua sangat ingin melihat monster seperti apa, yang telah mengguncang seluruh wilayah Suan Timur itu. Mata seluruh kota bergeser dengan suara swoosh, dan berkumpul di atas altar. Cahaya itu akhirnya mulai melemah di bawah tatapan mereka yang berkumpul. Akhirnya ratusan tokoh muncul entah dari mana. Lencana di dada mereka memungkinkan orang lain untuk mengkonfirmasi identitas mereka. Itu murid sekte Dao. Kota yang semula berisik, tampaknya menjadi sunyi saat ini. Setelah itu, semua mata tertuju ke sosok Horus tepat di depan kelompok itu. Wajah tenang Lindong, benar-benar tidak tampak seperti orang yang telah melakukan tindakan yang menakjubkan. Di langit, ekspresi Lindong tenang saat dia menatap atmosfer yang aneh, sementara kedua tinjunya perlahan mengepal. Bang. Pada saat ini, aura mengerikan dari dalam kota mulai membentang seperti badai. Selusin sosok datang bergegas dari kejauhan. Pada saat yang sama, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh juga bergemuruh. Kamu bajingan kecil yang kejam. Kami telah menunggu lama hanya untuk kamu. Kembali bersama kami ke Gerbang Yuan, untuk menebus kejahatan kamu. Ucap tetua Gerbang Yuan. Aura mengerikan menyebar terpisah, dan 6 tokoh tua dengan ekspresi gelap, dan muncul di atas langit. Penebusan dosa. Kejahatan apa yang telah dilakukan Lindong? Kamu kodok tua tak tahu malu. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa Dao Sekte kami adalah sekelompok lalat? Silakan dan coba saja sendiri, ucap seseorang. Namun cemoohan tiba-tiba meletus dari bagian lain kota, ketika 6 lelaki tua ini dengan aura pembunuhnya telah tiba. 4 sosok berjalan di udara dan melayang di langit. Dari penampilan mereka adalah Qilei, Chen Zhen, dan 2 master aula lainnya. Banyak individu di seluruh kota menahan napas mereka, ketika mereka menyaksikan adegan ini. Seperti yang diharapkan, 2 sekte super ini telah bersih tegang. Lautan yang megah dari Yuan Power, bergemuruh saat terbentang di langit di atas unik Devil City. 10 ahli tahap lanjut kehidupan mendalam telah mendorong aura mereka ke batasnya pada saat ini. Fluktuasi ini menyebabkan Yuan Power di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda mendidih. Gelombang demi gelombang tekanan Yuan Power menyebar keluar, menyebabkan banyak orang yang berada di kota, merasakan kesulitan bernapas. Seluruh kota menjadi sedikit sunyi karena pertemuan di langit. Segera setelah itu, suara angin yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, karena banyak sosok hitam bergegas seperti belalang, dan mendarat di berbagai bangunan di dalam kota. Mata mereka bersemangat saat mereka menyaksikan pertarungan yang menakutkan di langit. Para murid Dao Sekte yang baru saja keluar dari formasi teleportasi, dikejutkan oleh barisan di depan mereka. Namun mereka dengan cepat menenangkan pikiran mereka, dan memastikan untuk waspada mengawasi anggota Gerbang Yuan. Orang-orang ini memang tidak mau membiarkan masalah ini dengan damai, ucap Ying Xiao Xiao dengan suara yang dalam. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya erat-erat setelah melihat adegan ini. Lindong sedikit mengangguk, ekspresinya relatif tenang. Kemungkinan dia sudah mengharapkan sesuatu seperti ini akan terjadi. Mengingat cara mendominasi Yuan Gate di masa lalu, tidak akan mudah untuk membiarkan mereka menjatuhkan masalah, setelah tiba-tiba menderita kerugian yang menyakitkan. Qilei, Sekte Dao kamu benar-benar berani, karena telah benar-benar melakukan hal yang jahat. Apakah kamu berencana memulai perang antara sekte-sekte super? Tanya tetua Gerbang Yuan. 6 tetua yang tampak berbahaya dari arah Gerbang Yuan, menyaksikan Lindong dengan menyeramkan.
Seorang tetua dengan kulit putih keabu-abuan dengan dingin berteriak. Kodok tua Sidong, jangan secara acak melakukan kejahatan pada seseorang. Kompetisi sekte besar bukanlah permainan anak-anak. Ini adalah pertempuran hidup dan mati yang sejati. Secara alami tidak dapat dihindari, karena ada beberapa kematian dan cedera. Jawab Qilei dengan samar. Beberapa kematian dan cedera saja katamu, 540 murid gerbang Yuan aku, semuanya terbunuh oleh bajingan kecil ini. Bisakah ini masih disebut kematian dan luka-luka? Mata sesepuh yang dipanggil Sidong itu bergerak cepat, ketika dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Kodok tua Sidong, kamu semua adalah salah satu kepala seksi gerbang Yuan. Kamu seharusnya tidak intoleran seperti ini. Apakah kamu berpikir, bahwa hanya beberapa murid Dao Sek aku yang mati di tangan murid-murid gerbang Yuan kamu selama bertahun-tahun? Kehidupan dan kematian seseorang selama kompetisi sekte besar, telah diserahkan kepada mandat surga. Apakah seseorang menang atau kalah tergantung pada kemampuan individu seseorang. Kali ini keterampilan murid gerbang Yuan kamu lebih rendah daripada yang lain, aku terus terang saja, jawab Chen Zhen. Mata Chen Zhen sedingin es saat dia menatap Sidong. Mereka pantas mati, tambah Chen Zhen. Kata-kata Chen Zhen menyebabkan beberapa orang diam-diam menyeringai. Sepertinya Dao Sekte telah mentolerir gerbang Yuan untuk waktu yang lama. Chen Zhen, apa yang kamu katakan? 6 orang tua Yuan Gate berteriak dengan keras. Mereka langsung menjadi sangat marah setelah mendengar kata-kata ini. Orang tua ini tidak keberatan mengucapkannya lagi, jika kamu ingin mendengar kata-kata itu untuk kedua kalinya, balas Chen Zhen sambil tertawa dingin. Chen Zhen, kami tidak ingin berdebat denganmu. Kalian semua sudah jelas menyadari, betapa seriusnya masalah ini. Kami sudah menyampaikan kabar ini kembali ke Yuan Gate. 3 master sekte besar sangat marah karena ini. Aku percaya, bahwa masalah ini mungkin bukan sesuatu yang kalian bisa selesaikan. Sidong menekan kemarahan di dalam hatinya. Matanya dengan cepat menjadi gelap saat dia berbicara. Ekspresi kelompok Chen Zhen jelas sedikit berubah, ketika mereka mendengar tentang 3 guru sekte besar Yuan Gate. Nama-nama dari 3 master sekte besar tidak diragukan lagi, itu cukup untuk menyebabkan banyak orang di wilayah Suan Timur bergetar. Sidong, bahkan jika kamu mengeluarkan 3 master sekte gerbang Yuan, itu akan sia-sia hari ini. Aturan kompetisi sekte besar disepakati oleh 8 sekte super. Apakah Yuan Gate kamu berencana mengabaikan aturan sekarang? Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa gerbang Yuan kamu cukup kuat untuk mengabaikan 7 sekte super lainnya? Qilei berbicara dengan suara berat. Qilei jelas seperti rubah tua dan cerdik. Kata-katanya telah secara langsung menempatkan gerbang Yuan di sisi yang berlawanan dari 7 sekte super. Meskipun Yuan Gate adalah sekte terkuat, itu jelas tidak mungkin baginya, untuk benar-benar melawan 7 sekte lainnya dengan sendirinya. Qilei, kamu harus berhenti berusaha mencari alasan untuk bocah itu, balas Sidong. Mata Sidong gelap dan menyeramkan saat dia menatap Lindong dan berkata, aku telah menerima kabar dari Master Sekte, untuk mengundangnya kembali ke Yuan Gate. Tenang saja, tidak ada yang akan terjadi padanya. Pada saat itu, Ying Xuanzi Master Dao Sekte kamu dapat membawanya kembali, ucap Sidong. Jika kamu ingin membawa Lindong pergi, kamu harus bertanya dulu, apakah orang tua ini setuju atau tidak. Chen Zhen menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Jika gerbang Yuan kamu benar-benar membawanya pergi, wajah apa yang akan masih dimiliki Sekte Dao kita di wilayah Suan Timur ini? Qilei mencibir dan berkata, sepertinya, kalian memang tidak berniat bekerja sama, ucap Sidong. Ekspresi Sidong suram. Segera setelah itu, dia dengan mengejek berkata, meskipun kalian berempat juga berada di tahap lanjut kehidupan mendalam, apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu dapat menghentikan kami berenam? Ucap Sidong. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Qilei. Dia tidak menyerah. Mengapa kamu tidak mencobanya? Balas Qilei. Kamu benar-benar ingin mengambil jalan yang sulit, bukan mengambil jalan yang mudah. Balas Sidong, yang akhirnya menjadi sedikit tidak sabar setelah melihat, bahwa Qilei begitu keras kepala. Dia berbicara dengan suara dingin. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Aku telah mengatakannya, bahwa aku hanya mengundang Lindong ke Yuan Gate untuk mengobrol di bawah perintah Master Sekte, ucap Sidong. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kita ini orang yang bodoh? Balas Chen Zhen, jika Lindong mendarat di tangan gerbang Yuan, tidak ada jaminan, dan metode apa yang nantinya akan digunakan secara diam-diam. Pada saat itu, tidak mudah untuk menuntut Lindong kembali, ucap Chen Zhen. Serang, teriak Sidong. Mata Sidong tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Saat dia melambaikan lengan bajunya ke bawah, sebuah teriakan yang mengandung niat membunuh yang tebal, dan ketidaksabaran dengan cepat menyebar di langit.
Bang! Majestic Yuan Power meletus dari tubuh mereka, saat suara Si Dong terdengar. Segera, tubuh mereka menembak ke arah kelompok Qilei. Murid-murid Dao Sekte, cepat mundur! Teriak Qilei. Ekspresi suram muncul di mata Qilei ketika dia melihat ini. Setelah itu, teriakan rendah terdengar. Majestic Yuan Power melonjak, dan tubuhnya juga bergegas keluar. Trio Chen Zhen segera mengikuti di belakangnya. Tiba-tiba, dua Majestic Yuan Power akhirnya bertabrakan di langit dengan ledakan. Banyak serangan menakutkan, yang menyebabkan kulit kepala seseorang merasa mati rasa dengan cepat menyebar di langit, saat suara gemuruh menggelegar di langit. Lindong, kalian semua pergi terlebih dulu. Teriakan Chen Zhen terdengar, sementara Yuan Power bergemuruh dan meledak di langit. Mata Lindong sedikit serius, saat dia menatap pertempuran mengejutkan di langit. Setelah merenung sedikit, dia mengangguk. Memutar kepalanya, dia berteriak dengan suara rendah ke arah murid-murid Dao Sekte. Ayo semuanya, pergi, teriak Lindong. Para murid biasa tidak dapat ikut campur dalam pertempuran di tingkat ini. Oleh karena itu, mereka tidak akan berguna, bahkan jika mereka tertinggal. Dengan kekuatan kelompok Qilei, kemungkinan 6 ahli tahap kehidupan mendalam sebelumnya, tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka ingin pergi. Liu Tong, hentikan bocah itu! Teriak Si Dong. Sementara Lindong hendak memimpin yang lain dan mundur, teriakan keras Si Dong juga tiba-tiba terdengar dari langit. Segera setelah itu, beberapa tokoh bergegas dari dekat, dan melayang di depan Lindong. Ternyata itu kamu, ucap Lindong. Lindong menatap sosok di depannya, saat kejutan melintas di wajahnya, sudah jelas, dia juga mengenali Liu Tong. Bocil, kamu benar-benar memiliki kemampuan hebat. Balas Liu Tong. Mata Liu Tong tertuju pada Lindong, sementara dia merasa sangat rumit di dalam hatinya. Di puncak Hundred Empire Mountain saat itu, Lindong hanyalah karakter sampingan kecil di matanya. Namun dalam waktu singkat, Lindong sudah tumbuh sedemikian rupa. Hahaha, itu semua berkat kamu, balas Lindong. Lindong tersenyum tipis. Liu Tong ini, dulunya adalah orang yang kuat di matanya. Namun Liu Tong itu bukan lagi sesuatu yang hebat sekarang. Dari segi kekuatan, dia bahkan sedikit lebih rendah dari Yuan Chang, pikir Lindong. Lindong, kamu harus cepat menyerah. Bahkan Dao Sek tidak akan bisa melindungi kamu dari bencana seperti ini. Liu Tong berteriak dengan dingin. Dengan hanya orang-orang ini, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku, balas Lindong sambil melirik kelompok Liu Tong. Orang-orang ini kemungkinan adalah diakon dari gerbang Yuan, dan kekuatan mereka telah mencapai puncak tahap 9 Nirvana Yuan. Meskipun mereka dianggap agak kuat, itu sudah jelas, bahwa mereka tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lindong saat ini. Sombong sekali, balas Liu Tong. Wajah Liu Tong segera berubah agak merah, ketika dia mendengar ini. Kemungkinan besar dia tidak pernah membayangkan, bahwa bocah itu, yang dulunya kecil di matanya, akan benar-benar meremehkannya sedemikian rupa, pikir Liu Tong. Tangkap dia, teriak Liu Tong. Sebuah kilatan sengit melintas di mata Liu Tong, sebelum dia berteriak dengan suara yang dalam. Swoosh! Beberapa diakon Yuan Gate di sisinya, dengan cepat bergegas keluar setelah kata-kata Liu Tong terdengar. Yuan Power yang besar dan perkasa melonjak, saat mereka meraih Lindong. Berdesir, namun Ying Xiao, Wang Yan, dan yang lainnya, yang berada di sisi Lindong, turun tangan ketika orang-orang ini menyerang. Setelah maju setengah langkah ke tahap kehidupan mendalam, kekuatan mereka jelas lebih besar dari para diakon gerbang Yuan ini. Oleh karena itu, kekuatan Yuan yang melesat, dengan mudah diblokir oleh mereka. Ekspresi Liu Tong menjadi sedikit jelek ketika dia melihat adegan ini. Namun saat dia akan bergabung dengan pertarungan, dia tiba-tiba melihat sosok Lindong bergegas seperti hantu. Setelah itu, tawa dingin ditransmisikan ke telinganya. Aku sudah mengatakannya, bahwa saat ini kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu kepadaku. Ucap Lindong. Pada saat suara itu terdengar, sosok Lindong sudah muncul di depan Liu Tong. Mata Liu Tong berubah dingin ketika dia melihat ini. Telapak tangannya dengan marah diayunkan dengan Yuan Power yang megah. Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghindar, ketika dihadapkan dengan serangan telapak tangan Liu Tong yang kuat. Cahaya hijau muncul di kulit lengannya, dan tato naga samar-samar terlihat. Bang! Suara keras muncul saat tinju dan telapak tangan bertabrakan. Riak menyebar, sementara tubuh Liu Tong menembak dengan cara yang menyedihkan, kejutan terungkap di matanya, saat dia melihat pemuda di depannya yang tidak bergerak sama sekali. Orang ini, yang dulunya hanyalah cebong kecil di matanya, sekarang sudah melampaui dia, pikir Liu Tong. Cepat pergi semuanya, teriak Lindong. Lindong tidak memiliki niat untuk baku hantam dengan Liu Tong, setelah memaksanya mundur dengan pukulannya. Dia melambaikan tangannya dan berniat untuk mundur.
Bocil, kamu pikir kamu bisa kemana? Dengan patuh kembalilah dengan orang tua ini, dan menebus kejahatanmu. Ucap seseorang. Namun sesosok lansia tiba-tiba keluar dari medan pertempuran yang sangat panas, yang sedang terjadi di langit. Saat Lindong kembali melarikan diri, sesosok orang tua mengepalkan tangannya yang besar, saat Yuan Power yang megah berubah menjadi tangan raksasa setinggi 100 kaki, yang menutup semua jalur kabur Lindong. Itu sudah jelas, seorang ahli tahap lanjut kehidupan mendalam telah berhasil membebaskan dirinya, dan mulai menyerang Lindong. Ekspresi Lindong sangat serius ketika dia melihat tangan besar itu meraih ke arahnya, dan ekspresinya tenggelam. Saat dia akan menggunakan semua kekuatannya untuk melawan, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat sinar cahaya tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Pada saat yang sama, tawa bangga dan hangat bergema di atas langit kota iblis unik. Hahaha, dari mana barang rongsokan ini berasal? Kamu perlu meminta izin kakek Marten dulu, jika kamu ingin menyerang Lindong. Ucap Marten kecil, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.